Oke teman-teman, selamat datang kembali di konten Ivan Studio Webcam bersama Ivan Pianis, sang engineer keyboard yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio, dan selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, kita kembali lagi akan membahas sebuah fitur dari plugin, tapi bukan fiturnya yang akan kita bahas, lebih ke dampak buruk ketika plugin atau VST atau teknologi itu memiliki fitur yang canggih, justru akan membuat hasil mixing mastering kita menjadi hancur. Tapi kenapa kok bisa malah menjadi hancur mas gitu? Nah makanya kalian harus tonton videonya secara lengkap sampai akhir biar kalian tidak salah informasi dan tidak miss gitu ya teman-teman. Oke. Sebelumnya ini aku mencolong ide dari kontennya Mas Hafiz Joyce ya teman-teman, di Instagram atau di Reelsnya itu, yang tentang membahas fitur ini justru akan menghancurkan atau akan membuat hasil mixing mastering kalian itu menjadi jelek gitu. Dan menarik ini untuk kita bahas secara versi panjangnya gitu. Jadi aku tidak akan plek-ketiplek ya teman-teman, tapi aku sudah ngomong ke Mas Hafiz, Mas idenya aku colong ya buat aku bikin konten di YouTube gitu. Nah ternyata boleh. Oke, langsung saja kita ke projectnya teman-teman. Boom. Nah oke teman-teman, jadi di sini aku sudah menyediakan satu sampel audio yang sudah di mixing mastering teman-teman. Kita dengar sedikit aja dulu lah ya. Nih, vokalnya aku mute dulu. Nah, oke, itu hanya sampel aja, sebenarnya tidak ada pengaruhnya sih gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang aku akan memberikan satu contoh plugin dengan fitur yang sangat-sangat lengkap, kemudian fiturnya sangat-sangat canggih. Nah, tapi justru akan menghancurkan hasil mixing mastering kalian. Salah satunya yaitu adalah Progi. Nah, di videonya Mas Hafiz Joyce itu juga sama, dia mempraktekkan dengan Progi ini gitu. Nah, kenapa teman-teman gitu ya? Begini teman-teman, bukan berarti FabFilter ini jelek atau EQ Progi ini jelek. Ini sangat familiar sekali kan teman-teman, yang sudah mungkin menjadi plugin wajib oleh beberapa engineer atau berjuta-juta umat di sini, mulai dari yang baru belajar sampai yang profesional gitu. Nah, yang dimaksud di sini bahwa fitur canggih justru akan menghancurkan itu adalah teman-teman, ketika kita baru belajar, ketika kita itu orang yang awam, pemula gitu. Kalau kalian sudah pro, skip saja gitu. Atau mungkin juga bisa terjadi sebenarnya di kalangan profesional. Nah, siapa tahu kan gitu. Kita tidak menutup kemungkinan gitu. Nah, yang pertama teman-teman adalah kita akan tertipu oleh mata. Biasanya itu yang terjadi. Bagaimana Mas tertipu oleh mata maksudnya? Nah, contoh begini teman-teman, EQ ini akan menampilkan grafik dari frekuensi audio kita itu sangat-sangat detail, sangat-sangat lengkap. Contohnya nih, tuh, ya kan? Frekuensinya semua terlihat jelas, terlihat detail. Akhirnya terkadang mata kita itu kayak pengennya merapikan grafik ini teman-teman. Kita sebagai audioman atau engineer itu seolah-olah gatel kalau melihat grafik yang berantakan. Ya kan nih, ada yang lebih menonjol, ada yang terlalu drop, ada yang terlalu tinggi. Maka mata kita ini gatel. Akhirnya kita, wah ini perlu dipotong nih, ini kan. Wah ini perlu di-boost. Wah ini perlu dipotong, wah ini dibus dan lain sebagainya. Wah ini perlu dibus. Biar apa? Supaya terlihat lebih rata, lebih rapi teman-teman. Tuh. Nah, kita akan potong bus, potong bus, potong bus. Supaya apa? Supaya mencapai kerapian grafik, supaya grafik kita itu rata. Itu makanya
aku sebutnya tertipu oleh mata. Bang Hafiz bilang adalah mata kita yang menipu. Jadi kita tidak fokus pada telinga, kita tidak fokus mendengarkan suaranya dulu, tapi justru kita berfokus pada penglihatan kita. Kita melihat grafik yang acak-acakan, kita cenderung punya ambisi untuk merapikan grafik tersebut, yang dimana justru itu belum tentu bagus juga suaranya. Grafik yang rata itu belum tentu suaranya bagus. Grafik yang tidak rata, EQ frekuensi yang tidak rata juga belum tentu jelek. Nah, maka jangan sampai tertipu oleh mata. Itu yang pertama, teman-teman. Oke, itu kelemahan yang pertama yang akan menghancurkan audio kalian dengan fitur yang canggih. Justru ini fitur visual ini kan canggih, teman-teman. Kita bisa melihat secara detail, secara teliti, tapi karena tertipu oleh telinga malah jadi hancur. Tapi kalau kita bisa melihat secara bijaksana, kita mengeksekusinya tetap dengan tujuan-tujuan yang kita tahu, kita benar-benar tahu apa hasilnya ketika kita boost, ketika kita cut, ya justru itu akan membantu, akan memperbagus. Itu ya teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terjadinya over processing. Ya, kenapa bisa over processing? Ya ini tadi teman-teman, contoh sudah kita lakukan ini. Karena Progi ini tergolong EQ yang bandwidthnya itu banyak atau bisa kita bilang unlimited, maka kita terkadang itu memprosesnya, wah ini kayaknya perlu kita boost nih di sini. Hal-hal kecil itu kita terlalu apa ya teman-teman, terlalu berlebihan. Wah ini mau kecil-kecil gini kita cut sekecil ini. Nah wah ini di bagian sini, nah kecil ini kita butuh boost. Terus ini tambah lagi sini. Wah ini tambah lagi di sini kecil. Belum lagi ada mid side teman-teman. Wah maka wah ini perlu di sini bagian side-nya kecil-kecil gini. Wah ini bagian sini bagian mid-nya misalkan. Nah over processing, kita terlalu mencari-cari masalah. Hanya karena apa? Karena fiturnya tidak terbatas, bandwidthnya tidak terbatas. Ada mid side pula, ada LR pula, ada dynamic EQ pula. Kita seolah-olah sebagai manusia itu serakah. Jadi maunya, wah semua fiturnya harus kita pakai. Oh ada dynamic EQ, maka di sini, wah kita harus dynamic nih di sini. Kita bikin dynamic nih. Wah, kita dynamic juga di sini. Nah, wah ini mid side-nya di sini bagian side-nya harus kita dynamic juga nih, kita dynamic begini. Sampai wah titik gini. Over processing yang akhirnya apa? Justru sinyalnya audio kita malah menjadi nggak karu-karuan, karakternya jadi nggak jelas, frekuensinya jadi ngalor ngidul. Jadi banyak yang terkikis mungkin kan, atau mungkin juga banyak yang kebus karena kita haus akan fitur-fiturnya semua kita pakai. Apakah tidak boleh seperti ini? Boleh teman-teman. Mas Jeff bilang kalau tidak mau ribet ya jangan pakai Progi. Ini kalimatnya Mas Jeffrey di Hertol itu teman. Aku juga setuju. Ya Progi itu diciptakan memang untuk biar supaya ribet. Tapi teman-teman, kalian boleh tidak meng-EQ itu sampai bentuknya kayak gini? Boleh. Tapi dengan catatan kalian tahu betul apa yang kalian lakukan, apa tujuannya dan masalah apa yang akan terselesaikan dengan bentuk seperti ini. Gitu teman-teman, bukan karena hanya haus akan fitur. Nah itulah yang dimaksud Mas Hafiz adalah over processing. Tapi kalau yang dimaksud Mas Jeffrey di Hertol Audio, ya memang kegunaan Progi ya memang untuk hal-hal detail seperti ini. Betul. Maka dua-duanya benar teman-teman. Tergantung bagaimana kita bijaksana. Bukan karena asal-asalan, karena bandwidthnya bisa banyak maka kita adjustnya banyak. Karena bisa dynamic EQ semuanya kita dynamic EQ. Itu tidak bijak, namanya over processing. Tapi kalau memang ini adalah sebuah kebutuhan kalian, ya lakukan. Dengan Progi fiturnya bisa selengkap ini, tidak terbatas. Nah itu adalah kekurangan yang kedua, atau
kelebihan dan kekurangan dalam sebuah fitur yang canggih, teman-teman. Yang kedua, poin yang ketiga, teman-teman, yaitu adalah rumus kayaknya. Nah, atau rumus sepertinya, menurutku, kayaknya, gitu. Kok bagusnya sepertinya begini, sepertinya begitu. Gitu, teman-teman. Jadi karena fiturnya ini macam-macam, kalian akhirnya terkadang itu banyak muncul ide-ide yang spontanitas. Kayaknya enak nih kalau kita boost di bagian sini. Kayaknya enak nih kalau kita cut di bagian sini. Kayaknya kita perlu dynamic EQ di sini. Sepertinya kita perlu dynamic EQ ngeboost di sini. Dan lain sebagainya. Sepertinya, kayaknya, menurutku, telingaku kayak gitu. Nah, itu kalau sudah ada embel-embel kayaknya atau sepertinya, itu kan berarti sesuatu yang tidak jelas, teman-teman. Kalian tidak tahu pasti permasalahannya, kalian hanya mengandalkan rumus sepertinya enak, sepertinya ini perlu dipotong, sepertinya ini perlu dibus. Berarti itu tidak jelas. Nah, beda lagi kalau ceritanya memang kalian sudah tahu, oh ini perlu dibus, berarti kan memang butuh. Oh ini perlu di-cut, berarti kan memang butuh. Kalian tahu permasalahannya, kalian bisa mengeksekusinya dan tahu hasil akhirnya tujuannya seperti apa. Bukan rumus kayaknya. Nah, itu yang poin ketiga, teman-teman. Poin yang terakhir yang tidak kalah penting adalah menjadi manja, teman-teman, ya. Karena fiturnya canggih, fiturnya lengkap, terkadang kita lupa, kita tidak belajar fundamental, kita tidak belajar basic, atau kita lupa akan hal-hal lain yang lebih sederhana, lebih simple. Itu justru akan membantu kita untuk mencapai audio yang lebih baik. Kita lupa bahwa dalam sebuah proses mixing mastering adalah yang utama source-nya dulu, bahannya dulu yang harus bagus. Kita manja, kan bisa diedit, kan bisa di EQ, kan ada AI, kan ada fitur yang canggih, ada teknologi yang canggih. Rekamannya asal-asalan aja, aransemennya asal-asalan aja, nanti kita edit, nanti kita tuning. Vokalnya fals nggak apa-apa, nanti kita edit. Recordingnya noise nggak apa-apa, nanti kita proses, nanti kita edit, kita pakai plugin, ada AI dan lain sebagainya. Manja sama dengan males, sama dengan jelek hasilnya. Kita melupakan hal-hal yang basic, hal-hal yang fundamental, hal-hal yang lebih penting, hal-hal yang lebih simpel, yang justru itu menjadi poin utama dalam sebuah produksi musik maupun audio. Kita lebih mementingkan fitur yang canggih. Kita menjadi ketergantungan, kita menjadi manja akan fitur-fitur itu, sehingga kita tidak mau effort, kita tidak mau maksimal, kita tidak mau optimal ketika kita produksi. Rekamannya asal-asalan, aransemennya asal-asalan, dengan embel-embel, nanti bisa diedit, nanti bisa di mixing, nanti bisa di bla 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 dengan fitur, dengan plugin, dengan VST. Itu adalah kesalahan berpikir, teman-teman. Maka manja ini dengan fitur yang sehebat ini justru akan menghancurkan kita. Nah, itu dia, teman-teman, beberapa poin negatif ketika kita tidak bijak menggunakan fitur yang canggih dalam sebuah VST ataupun plugin ketika kita hidup di dunia digital ini. Sekali lagi, bukan VST-nya yang jelek ya, teman-teman, bukan fiturnya yang justru menghancurkan kita, tapi kita sendiri yang terkadang tidak bisa bijaksana dan tidak bisa mengambil hal yang positif, maka semuanya justru akan menjadi hancur. Itulah poin dari video ini, teman-teman. Dan ini berlaku di plugin-plugin apapun, tidak hanya Prohi saja. Ini berlaku di kompresor, di saturasi, di apapun itulah pluginnya. Yang semakin kesini teknologinya semakin canggih, fiturnya semakin maju. Nah, poin-poin ini tadi bisa terjadi di manapun. Ini hanya salah satu contoh saja. Nah, coba kita sekarang kalian introspeksi diri.
Apakah selama ini kalian seperti itu? Kalau memang kalian seperti itu, segeralah bertobat. Gitu ya teman-teman, supaya apa? Kita bisa level up, kita bisa upgrade skill, upgrade kualitas dengan fitur dan teknologi yang semakin maju. Pengetahuan kita, skill kita pun juga ikut berkembang. Gitu teman-teman. Oke, jadi segini aja videonya tentang fitur yang canggih justru menghancurkan hasil audio kita. Sekali lagi buat teman-teman yang nonton sampai akhir ini berarti kalian sudah menangkap poinnya. Tapi kalau kalian nanti ada komen yang aneh-aneh di luar konteks ini, berarti kalian nggak nonton sampai akhir gitu kan ya teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Thank you yang sudah menonton sampai akhir. Kalau masih ada pertanyaan coba kalian tulis di kolom komentar, atau kalian ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Seru juga kayaknya ya. Aku pasti balas, aku pasti jawab. Dan kita ketemu lagi di next konten. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman. God bless you.